Halo semuanya, masih bersama dengan saya Wayan S. Putra. 5 ide membuat tulisan non-fiksi. Nah, yang pertama berdasarkan masalah yang muncul. Ini pernah saya lakukan ketika membuat buku ya. Ada beberapa buku yang saya buat. Ini ada 107 tanya jawab tentang puisi, kemudian eh, ada tentang novel cerpen, ada bimbingan karya non-fiksi dan arsitek kata. Semuanya ini saya buat berdasarkan masalah yang muncul. Ya, ada penulis yang tanya seperti apa judul yang bagus, opening yang bagus, konflik itu seperti apa, bagaimana membuat puisi yang bagus, cara menilai puisi yang bagus seperti apa, dan lain sebagainya. Berdasarkan masalah yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, maka saya membuat solusi, membuat buku-buku yang ada. Ya, ini contoh buku-buku yang pernah saya buat. Kemudian sekarang Open PO menulis pangkal kaya. Nah, ini juga karena ada masalah. Masalahnya adalah sebagian pemula rajin ikut event menulis hanya dapat e-sertifikat, kemudian posting di Facebook hanya dapat like, comment, and share, bahkan sedikit like-nya. Dan ada juga pihak keluarga yang meragukan apa bisa dapat uang, apa bisa menghasilkan eh, uang lewat tulisan. Maka saya menulis pangkal kaya. Melalui menulis sudah banyak orang dapat uang, mulai 100.000, 1 juta, 11 juta, bahkan di atas 100 juta. Saya sendiri sudah mengalami lewat tulisan dapat transferan, lewat tulisan menghasilkan uang. Maka itu yang melatar belakangi persoalan yang ada. Bahkan di luar sana melalui menulis banyak orang yang dapat uang sampai miliaran rupiah, dan tentu ada reward yang menyertai baik sertifikat, diundang ke seminar-seminar dan jadi pemateri misalnya begitu ya. Ini sekarang jadi masih open PO, harganya 70.000, nanti setelah PO 80.000. Kemudian yang kedua tadi berdasarkan hobi. Nah, kita bisa menulis non fiksi berdasarkan hobi. Yang hobi musik, yang pernah ikut lomba, yang pernah menang, termasuk gagal, bisa dituangkan pengalamannya, hobinya ini ya. Kemudian yang hobi memasak, mungkin membuat tips, trik, cara masak yang enak, dengan mudah, gampang dan cepat misalnya begitu. Ada punya hobi online misalnya, pengalaman online seperti apa, misalnya jualan online, jadi admin dan lain sebagainya, bisa ditulis. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengalaman, mungkin pengalaman membaca sebuah buku kurang oke, kurang sip, kurang lengkap, maka kamu membuat buku lebih dari yang sudah ada, yang sudah terbit. Kemudian mungkin di antara kalian punya pengalaman mengajar di kampus, di sekolah, ada pengalaman yang unik, nyentrik, ya, yang menggelitik dan sebagainya, bisa ditulis. Kemudian bisa juga pengalaman jalan-jalan, pengalaman traveling ke luar negeri atau sekitar Indonesia ke tempat-tempat wisata, bisa dituliskan. Pengalaman itu menjadi tulisan non fiksi. Kemudian bisa berdasarkan pengetahuan, apa yang kamu ketahui setelah membaca buku, membaca artikel di internet, yang kamu pelajari di kampus, di sekolah, yang kamu uji coba ya di lab dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi ide menulis non fiksi. Apa yang kamu ketahui, apa yang paling kamu pahami terhadap sesuatu hal ya. Ada yang bahkan yang berani menulis tulisan non fiksi tentang hal gaib karena dia merasa memang pengetahuannya banyak masalah itu. Silahkan ya. Kemudian yang kelima, berdasarkan kemampuan. Jika ada yang punya kemampuan servis komputer, elektronik, kemudian ahli IT misalnya, itu bisa dijadikan ide untuk menulis ya. Kemudian mungkin sering menang lomba menggambar, mewarnai, sering lomba sesuatu hal, punya kemampuan, punya kelebihan, bisa dituliskan. Nah, ini 5 cara yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi, kita bisa menulis non fiksi itu berdasarkan eh, masalah yang muncul. Kita mencoba mencari solusi, memberikan saran-saran sehingga ketika orang membaca, dapat solusinya. Kemudian yang kedua, bisa berdasarkan hobi. Apa yang kamu sukai dalam hidup ini bisa menjadi ide untuk menulis non fiksi. Kemudian
Berdasarkan pengalaman apa yang kamu alami sepanjang hidup ini, yang paling menarik, yang paling menggelitik, yang paling berkesan dalam hidup, dan mungkin juga orang lain kagum tentang pengalamanmu itu. Kemudian yang keempat, berdasarkan pengetahuan kalian yang basicnya, misalnya sarjana komputer bisa menuliskan masalah komputer, yang sarjana psikologi bisa menulis tentang psikologi, yang sarjana kesehatan bisa tentang masalah kesehatan, atau otodidak bisa eh, mengetahui sesuatu hal bisa dituliskan. Kemudian yang kelima, berdasarkan pengalaman. Apa pengalamanmu ketika membaca buku, ketika mengajar, ketika traveling, ketika bekerja, ketika buka usaha, ketika jualan online, dan apapun itu pengalamanmu bisa dijadikan ide menulis. Yang keempat, berdasarkan pengetahuan tadi ya. Yang kelima, kemampuan. Nah, itu saja sharing dari saya. Semoga ada manfaatnya. WNS Putra mencoba ingin berbagi saat ini.